Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devini Vintia. Di sini saya akan menjelaskan materi SKI atau Sejarah Kebudayaan Islam bab yang pertama, yaitu kearifan Nabi Muhammad SAW dalam mewujudkan kedamaian. Nah, di dalam bab yang pertama ini terdapat beberapa materi, beberapa poin penting. Jadi saya akan langsung ke penjelasan materi yang pertama, yaitu tentang kondisi masyarakat Arab sebelum Islam. Oke, nah di sini seperti teman-teman yang bisa lihat gambarannya itu bagaimana sih kondisi masyarakat Arab sebelum Islam itu. Jadi seperti yang ditunjukkan di gambar ini, jadi mereka itu menyembah berhala, menyembah patung-patung, baik itu berbentuk hewan maupun yang lainnya. Nah, kemudian bagaimana sih kondisinya? Jadi pada awalnya itu masyarakat Mekah itu adalah penganut agama tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, kemudian dilanjutkan oleh putranya Nabi Ismail alaihissalam. Nah, tapi itu semua berubah setelah Nabi Ismail wafat. Jadi masyarakat Makkah ini mulai pindah menyembah selain Allah. Proses perpindahan kepercayaan itu berawal dari Amir bin Lubai. Nah, kenapa kok bisa dari Amir bin Lubai? Jadi Amir bin Lubai ini merupakan seorang pembesar suku Khuza'ah yang melakukan perjalanan ke Syam atau ke Syria. Nah, jadi di Syam di sana itu dia melihat penduduk kota Syam melakukan ibadah dengan menyembah berhala. Nah, kemudian si Amir bin Lubai ini dia itu tertarik untuk mempelajari dan mempraktikkannya di Mekah. Jadi dia membawa berhala yang diberi nama Hubal dan diletakkan di Ka'bah. Nah, jadi berhala yang dibawa dia yang bernama Hubal tadi menjadi pimpinan berhala yang lainnya seperti Lata, Uzza, dan Manna. Jadi dia mengajarkan kepada masyarakat Makkah cara menyembah berhala. Maaf ya, itu typo, berhala maksud saya. Sehingga masyarakat meyakini bahwa berhala adalah perantara untuk mendekatkan diri kepada Tuhannya. Nah, masa penyembahan berhala inilah itu disebut masa jahiliyah. Kenapa kok masa jahiliyah? Jadi jahiliyah yang dimaksud di sini itu bukan berarti mereka itu bodoh dari ilmunya, tetapi jahiliyah di sini itu adalah mereka bodoh dari keimanan kepada Allah seperti yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi mereka mulai menyimpangkan ajaran-ajaran Nabi Ibrahim. Nah, di samping kepercayaan terhadap penyembahan berhala, ada kepercayaan lain juga selain itu, yaitu menyembah malaikat. Sebagai masyarakat Arab ini menyembah dan menuhankan malaikat, bahkan sebagian beranggapan malaikat itu adalah putri Tuhan. Nah, kemudian selain menyembah malaikat, ada lagi yaitu menyembah jin, ruh, atau hantu. Nah, sebagian masyarakat Arab menyembah jin, hantu, dan ruh leluhur mereka karena mereka mengadakan sesajian berupa kurban binatang sebagai bahan sajian dengan tujuan agar apa? Agar mereka terhindar dari bahaya dan bencana. Jadi seperti itulah kondisi masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Nah, kemudian bagaimana dengan kondisi sosial masyarakat Mekah sebelum Islam? Kita lihat ya. Nah, jadi di sini dituliskan bangsa Arab memiliki karakter yang positif. Karakter positif yang seperti apa? Seperti pemberani. Kemudian mereka itu memiliki ketahanan fisik yang kuat. Kemudian memiliki daya ingat yang sangat kuat juga. Kemudian hormat, loyal terhadap pimpinan dan lain-lain. Jadi mereka itu intinya memiliki karakter yang sangat positif sekali. Tetapi karakter baik mereka itu terkikis oleh kejahiliahan mereka. Mereka melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk seperti mabuk, berzina, berjudi, merampok, dan sebagainya. Nah, dan mereka ini juga menempatkan perempuan pada kedudukan yang sangat rendah. Dan tradisi yang paling buruk di masyarakat Arab itu adalah mengubur anak perempuan mereka secara hidup-hidup. Dan juga adanya sistem perbudakan yang berlaku di masyarakat Arab. Jadi para majikan itu memiliki kebebasan mau melakukan apapun terhadap budaknya. Nah, kemudian kita lanjut ke poin berikutnya, yaitu tentang kondisi ekonomi masyarakat Mekah sebelum Islam. Jadi bangsa Arab ini tuh memiliki mata pencaharian bidang perdagangan, pertanian, peternakan. Ada yang menjadi pengembala ternak milik mereka sendiri, dan juga ada juga yang mengembala ternak orang lain seperti Nabi Muhammad sendiri kan. Jadi beliau ini kan ketika tinggal di suku Bani Sa'ad, beliau itu juga seorang pengembala kambing. Begitu juga dengan Umar bin Khattab dan juga Ibnu Mas'ud.
Nah, kemudian bagaimana dengan masyarakat perkotaan yang tinggal di daerah subur seperti di zaman di Taif, di Madinah, dan di Najd, Khaybar atau yang lainnya. Jadi mereka ini menggantungkan sumber kehidupan pada pertanian. Selain pertanian, mayoritas mereka itu juga memilih perniagaan sebagai mata pencaharian. Nah, berikutnya suku Quraisy. Suku Quraisy ini tuh merupakan penduduk Mekah yang memegang peranan dalam perniagaan dari orang-orang zaman yang pindah ke Mekah. Orang-orang Arab sendiri ini tuh memiliki pusat-pusat perdagangan yang terkenal seperti Jadi mereka itu memiliki pusat-pusat perdagangan yang terkenal di negara yang dibanding negara-negara yang lainnya. Nah, dalam bidang ekonomi sendiri, riba itu juga sudah menjadi tradisi dan lazim dipraktikkan di Jazirah Arab. Kemudian Kemudian berikutnya kita langsung masuk ke pembahasan kondisi politik masyarakat Arab sebelum Islam. Nah, jadi sebelum datangnya Islam itu juga ada kekuatan-kekuatan dalam masyarakat Arab, yaitu ada 3 kekuatan politik besar yang mempengaruhi politik Arab. Yang pertama yaitu adanya Kekaisaran Nasrani Bizantium. Kemudian ada Kekaisaran Persia yang memeluk agama Zoroaster, serta dinasti Himyar yang berkuasa di Arab bagian selatan. Nah, kondisi politik Jazirah Arab ini tuh terpengaruh oleh 2 hal, yaitu interaksi dunia Arab dengan Kekaisaran Bizantium dan Persia, dan yang kedua itu persaingan antara agama Yahudi, Nasrani, dan Zoroaster. Saya ingin menjelaskan sedikit tadi yang saya maksud. Orang Arab itu memiliki pusat-pusat perdagangan yang terkenal, yaitu namanya itu seperti Ukah, Mijannah, dan Zulmajas. Nah, jadi fungsi pusat perdagangan itu bukan hanya sebagai tempat transaksi perdagangan, tetapi mereka itu juga menjadikan tempat pertemuan para sastrawan, para penyair, dan para orator. Mereka itu saling menguji kemampuan. Jadi di situ bisa menggambarkan bahwa konsep pasar itu sebenarnya tidak sekedar sebagai pusat perdagangan, tapi juga menjadi pusat peradaban, kekayaan bahasa, dan transaksi global. Itu yang tentang pusat perdagangan yang terkenal tadi ya. Kemudian kita kembali lagi ke kondisi politik tadi. Nah, selain itu Jazirah Arab ini tuh juga memiliki beberapa kerajaan sebelumnya yang pernah ada. Apa aja sih kerajaan yang pernah ada di Jazirah Arab ini? Ada cukup banyak. Langsung saja, yang pertama yaitu adalah Kerajaan Kindah. Nah, Kerajaan Kindah ini adalah satu-satunya kerajaan yang berdiri di tengah-tengah Jazirah Arab di antara hukum yang diatur berdasarkan kabilah. Namun kerajaan itu berumurnya sangat pendek dan raja pertamanya ini bernama Hajar Akil Al-Miror. Kemudian kerajaan kedua ada Kerajaan Ma'in dan Kerajaan Qotban. Kedua kerajaan itu hidup di satu zaman. Keduanya adalah kerajaan paling awal di zaman. Namun sejarah tentang kedua kerajaan ini tuh sangatlah sedikit. Kemudian ada Kerajaan Sabah, ada Kerajaan Himyar, ada masa pendudukan Romawi di zaman, ada pendudukan orang-orang Persia atas zaman. Kemudian ada Kerajaan Hiroh, ada Kerajaan Ghassan, dan yang terakhir ada yang namanya Hijaz. Hijaz ini tuh berbeda dengan negeri-negeri Arab yang lain. Kenapa? Karena negeri Hijaz ini tuh belum pernah dijajah, diduduki, dan dipengaruhi oleh negara-negara asing. Kenapa? Karena letak geografis dan negeri miskin, sehingga tidak menarik untuk negara lain tuh untuk menjajahnya. Seperti itu. Jadi demikianlah pembahasan saya mengenai bab yang pertama tentang kondisi masyarakat Arab sebelum Nabi Muhammad sebelum Islam datang, sampai ke kondisi politik Jazirah Arab di zaman dahulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.